وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Shadaqallahul Azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu Indah dengan tema nafkah pas-pasan, aku harus apa? Maka subhanallah, pertanyaan yang dilontarkan tadi, dalam Islam ketika rezeki atau nafkah yang didapatkan itu adalah nafkah yang pas-pasan, adakah urutan terbaik kepada siapa saja nafkah yang kita dapatkan ini harus diberikan? Maka subhanallah dijelaskan oleh para ulama kita, yang pertama setelah nafkah itu mencukupi diri kita sendiri, setelah kita menafkahi diri kita sendiri, maka yang paling pantas untuk mendapatkan nafkah itu adalah pasangan kita atau istri kita. Kenapa? Karena hanya kepada istrilah nafkah ini tidak terikat dengan waktu. Mau dia baru menikah sampai dengan dia nanti berpisah, subhanallah nafkah ini tidak ada batasan waktunya. Sampai nenek kakek pun istri tetap harus dinafkahi. Berbeda dengan orang tua kepada anak. Anaknya nanti udah mampu mungkin sudah tidak dinafkahi lagi. Atau anaknya sudah menikah itu sudah tidak dinafkahi lagi. Berbeda dengan anak kepada orang tua. Ketika orang tuanya mampu maka tidak dinafkahi lagi orang tua. Namun ternyata kepada pasangan, kepada istri tidak ada ikatan waktu. Sampai kapanpun maka sang suami wajib untuk menafkahi istrinya setelah dia menafkahi dirinya sendiri. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan siapa prioritas nafkah itu, maka yang pertama adalah pasangan. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah anak-anak. Nafkah apa? Nafkah yakni daripada materi, kemudian nafkah daripada pendidikan, itulah yang didapatkan atau hak daripada seorang anak daripada orang tuanya. Kalau istri nafkahnya apa? Ada nafkah lahir dan nafkah batinnya. Nafkah lahirnya berupa pakaiannya, kiswah, kemudian nafkah makanannya, kemudian nafkah tempat tinggalnya. Maka dari itu saking wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri, seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW, Hindun binti Utbah, datang kepada ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan ini sedikit pelit dibandingkan orang lain. Dia lumayan lebih pelit daripada orang lain, bahkan kepada aku pun dia pelit. Maka baginda Nabi SAW memberikan izin kepada Hindun untuk mengambil secukupnya untuk nafkah bagi dirinya. Ini menjadi landasan dasar bahwasanya saking wajibnya nafkah kepada pasangan, pasangan yang tidak mendapatkan nafkah daripada laki-lakinya, sedangkan sang laki-laki adalah orang yang mampu, maka dia boleh mengambil sekedar daripada haknya tersebut. Kemudian ditanyakan, apa saja syaratnya sehingga istri ini bisa mendapatkan daripada nafkah daripada suaminya? Salah satunya mereka adalah terikat di antara ikatan pernikahan yang sah. Jadi kalau udah berpisah maka tidak ada nafkah lagi. Kemudian dia juga termasuk sang istri yang mau dibawa oleh suaminya ke tempat tinggal yang suaminya tentukan. Jadi kalau ada istri tidak mau ikut sama suaminya, maka dia tidak punya hak nafkah. Harus dia ikut sama suaminya kemana suaminya ingin menempatkan dia untuk tinggal. Maka itulah istri yang haknya mendapatkan hak daripada nafkah daripada suaminya menurut yakni Said Sabiq. Kalau tidak ikut dengan suaminya, maka tidak ada nafkah baginya. Kemudian dengan syarat-syarat selanjutnya yang insya Allah dijelaskan oleh guru-guru kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Siap. penjelasannya. Jadi bicara masalah nafkah ini kalau bisa diusahakan pasangan dulu ya. Betul. Jadi pasangan juga biasanya ngatur ke anak-anak segala Betul, macam. Jadi Masya Allah luar subhanallah. biasa. Baru ke orang tua kita juga jangan sampai ketinggalan. Nah sekarang saya mau bacakan lagi ada artikel nih ya. Ada semangat para pencari nafkah menerobos banjir rob. Nih kita coba baca di sini nih. Waduh, sejumlah pedagang dan pekerja melintas kawasan yang terendam air rob di lokasi Ancol Jakarta Utara Sabtu ya 4/12. Coba ini kok tulisannya jadi begini. Aku harus mundur dulu kali. Pantau di lapangan terlihat apa tuh sejumlah Pedagang pedagang
Yang Ini kayak berjualan. nyanyi maju mundur nih. Yang berjualan mencari nafkah. Oh yang berjuang mencari nafkah. Oh dari sini lebih enak tuh dari situ kelihatan inian. Lampunya mantul. Makanya. Iya, mantap betul. Itu faktor U. Bisa aja Ustaz Maulana. Nah sekarang kita coba bahas ini Masya Allah luar biasa. Salut buat saudara-saudara kita, bapak-bapak ya para suami yang masih bersemangat ya mencari rezeki walaupun apapun yang terjadi di lapangan tetap diterobos. Banjir diterobos ya kan. Malam udah waktunya tidur masih kerja. Permasalahannya tapi penghasilannya tetap pas-pasan dapatnya. Nah itu tema kita Kak Padi. Bolehkah dalam hal seperti ini Bunda? Iya. Ini minta tolong nih bantuan sama orang tua kita. Iya. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Mohon izin Baik Bunda penjelasannya. insya Allah jelaskan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada, subhanallah kejadian yang sudah kita saksikan tadi itu sangat memberikan kita inspirasi. Artinya ketika kita sedang dalam keadaan apapun kita terus berjuang, kita semangat dalam mencari kehidupan, mencari nafkah. Di dalam tujuan pendidikan itu ada pertama kedudukan pendidikan. Bagaimana kedudukan orang yang berilmu pengetahuan. Apa kaitannya Bunda jelaskan karena ketika hidup itu kita harus punya kunci kehidupan. Ilmu adalah jendela pembuka dunia. Kenapa kita harus punya ilmu di dalam kehidupan? Karena tujuan kita mendidik anak-anak kita adalah untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Di masa yang akan datang, anak-anak kita bagaimana kita mendidik agar anak kita itu tidak menjadi anak yang manja. Anak yang manja. Sekali lagi manja. Nah itu. Mandinya kenapa? jarang. Mandi jarang. Siapa yang mandi jarang? Agar anak-anak kita ini tidak menjadi anak yang manja, kewajiban orang tua yaitu mendidik dari dalam kandungan sampai masuk lubang kubur ternyata kita ya harus terus belajar. Jadi bagaimana anak ini supaya tidak manja? Siapa sih yang tidak sayang sama anak? Apapun kita berikan untuk anak. Tapi batasan-batasan ketika anak itu sedang dalam kesulitan. Apakah orang tua boleh memberikan bantuan? Boleh. Tapi jangan sampai anak itu menjadi karena sudah manja ya jadi udah ada orang tua ini jadi mengandalkan kepada orang tua. Kenapa? Karena anak itu sudah terbiasa disupport, disokong, diberikan bantuan. Nah ini orang tua kalau selalu memanjakan anak-anak, anak kita nanti ketika hidup di masa yang akan datang dia tidak mandiri. Kedua, ajarkan anak kita itu anak yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika dia melihat sosok orang tuanya bekerja seperti tadi, itu orang tua sebetulnya mengajarkan anak bertanggung jawab. Nah, hidup itu banyak kebutuhan. Nah, hidup itu tidak seperti yang kalian selalu nikmati. Ada orang tua yang bekerja keras, ada orang tua yang malas, anak akan mencontoh. Nah, kalau orang tua memberikan terus bantuan kepada anak, tanpa anak dididik untuk mandiri, lebih baik kita berikan pancing. Ya, jadi jangan diberikan pancingnya juga, diberikan kailnya juga, diberikan semuanya diberikan. Ketika orang tua sudah tidak ada, bahaya bagi anak kita. Anak akan kebingungan kepada siapa lagi, dia minta pertolongan, dia minta bantuan karena sudah terbiasa disupport oleh orang tuanya. Boleh sih memberikan bantuan tetapi pada saat yang dibutuhkan. Atau sebaliknya, anak yang terlalu berjuang tetapi orang tua mampu, kemudian anak itu bingung karena orang tuanya terlalu keras dalam mendidik. Misalkan kamu ya kalau sudah menikah, ya kamu yang bertanggung jawab, ya kamu yang harus mencari, ya itu pilihan kamu, ya itu ini, ya itu orang tua lepas. Bukan berarti begitu juga ibu bapak ya, tetap anak itu kalaupun sudah menikah kita harus membantu dalam batasan-batasan tertentu. Masya begitu. Allah, benar banget Bunda. Jadi juga ada Iya. batasannya. Iya, Jangan ada. terlalu berharap juga sama orang tua terus. Iya, Orang tua jangan ada sampai batasnya. anak ini sampai punya hutang, Betul. padahal orang tuanya mampu. Betul, tapi kebanyakan Orang tua orang-orang yang dong sukses tahu, nih Bunda, iya, mohon iya. izin sebelumnya ya. Rata-rata dari anak-anak itu yang mungkin dulunya nggak selalu dipenuhi secara kebutuhan. Iya, Karena betul. dia ada kemauan untuk mencari gitu loh. Iya, Kalau terlalu memandirikan dimanja, anak. nauzubillah min zalik, rata-rata Iya. jadi nggak jadi apa-apa, nauzubillah. Nah Iya. sekarang kita lanjut lagi nih, karena banyak banget pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya ini saya tertarik dengan pertanyaan yang pertama yang masuk nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Wah gimana ya, saya ini bilangin suami
yang selalu memberi nafkah lebih terus. Ini Masya Allah. Jadinya saya takut boros Ustadz kalau dikasih banyak-banyak. Tapi ya saya sedih, walaupun dapat banyak uang dari suami, tapi saya nggak boleh ngirim ibu saya sama adik-adik saya. Padahal mereka butuh. Pernah saya kirim, saya dimarahin habis Ustadz. Kalau saya ngumpet-ngumpet ngasih uang nafkah yang diberikan suami ke ibu dan adik, boleh nggak ya Ustadz? Nah ini Ustadz Syamoni, ini istrinya berlimpah, dikasih uang banyak, tapi nggak boleh dikasih siapa-siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukurlah kepada Allah. Ibu seberuntung itu mendapatkan nafkah yang lebih daripada suami. Namun ketidakberuntungannya adalah ketika sang suaminya pelit gitu ya. Tidak mau memberikan kepada mertuanya. Maka nafkah itu kalau sudah menjadi milik ibu maka adalah hak ibu. Boleh nggak sembunyi-sembunyi sekedar untuk memberikan kebutuhan daripada nafkah daripada orang tua silahkan. Namun tetap ada hak atau kewajiban untuk izin kepada suami jikalau itu adalah uang dari suami. Kecuali kalau itu uang ibu sendiri silahkan memberikan kepada orang tua tanpa seizin suami. Tapi kalau uang dari suami maka tentunya harus izin terlebih dahulu. Namun kalau ini adalah darurat, contoh misalnya kalau nggak dikasih ke orang tua nggak makan, maka silahkan dikasih tanpa sepengetahuan suami. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah, sebenarnya itu tindakan penyelamatan juga. Penyelamatan. Karena kan mertua itu kan tanggung jawab suami juga. Betul, jadi dia menyelamatkan suaminya justru ya. Benar. Nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya tuh jujur orangnya boros. Kadang dapat uang sulit menabung, bahkan saya ngerasa saya ngasih nafkah ke istri kurang terus. Nah, alhamdulillah saya juga punya istri yang qanaah, dia menerima nafkah saya walaupun kecil. Tapi ada nggak sih cara Nabi mengelola nafkah supaya cukup untuk semua gitu Ustadz? Karena jujur keuangan saya berantakan banget Ustadz. Nah dijawab sama Ustadz Maulana. Ada 3. Gimana Ustadz Maulana, mohon izin? Penjelasannya silahkan. Kenapa ketawa? Iya. Biasa nih, ngagetin. Iya. Ada cara Nabi Mengelola. Ada cara Nabi mengelola nafkah agar tercukupi kebutuhan dan keperluan. Masya Allah tabarakallah, liutami makarimal akhlak, semuanya terpenuhi kalau Nabi. Alhamdulillah. Bagaimana caranya Nabi? Yang pertama, penuhi dulu kewajiban kita. Jadi Nabi itu mengarahkan supaya kita tidak berlaku zalim kepada keluarga. Jadi alhamdulillah istri-istri Nabi itu dipenuhi kewajibannya. Artinya kebutuhannya Nabi memenuhi. Dalam hal ini cara pengelolaannya sesuai syariat. Apa itu? Bagaimana kita dalam hal ini memenuhi apa yang dibutuhkan istri. Apa yang dibutuhkan berapa. Karena kembali lagi nafkah itu tergantung kemampuan, kebutuhan, kesepakatan. Apa yang pertama? Kebutuhan, kemampuan dulu. Kebutuhan, kesepakatan. kemudian kesepakatan. Jadi disandingkan itu. Kemudian mengarah kepada yang kedua. Yakni skala prioritas. Yang mana didahulukan. Makanya ada namanya kebutuhan primer, sekunder, dan kemewahan. Jangan kemewahan, kemudian primer itu tidak artinya diabaikan. Maka mohon maaf, kalau ada bayaran bulanan dulu diatur. Makanya saya itu alhamdulillah membagi 3. Sepertiga untuk A, sepertiga untuk B, dan sepertiga untuk C. Kenapa ketawa? Enggak, saya cuma senyum doang, emang nggak boleh. Sepertiga apa? Yang pengeluaran bulanan. Kemudian sepertiga yang kedua adalah kebutuhan harian. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tak terduga. Jadi harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai nanti kita keteteran. Alhamdulillah, karena kenapa? Ketika kita membagi seperti itu, mohon izin ada namanya skala supaya tidak terjadi utang piutang. Ya, kenapa Pak? Sebenarnya kan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah la rizquha. Semuanya sudah diatur rezekinya. Tidak mungkin manusia hidup kalau tidak ada rezekinya. Sudah diatur. Cuma kadang-kala kita pengelolaannya yang berantakan. Makanya tadi Mas saya senyum-senyum waktu berdiri, berantakan. Makanya saya senyum. Ya Allah, bahas berantakan lagi. Nah, jadi ada namanya, oh ternyata dia beli bensin. Bensin kenapa? Tapi tidak punya mobil. Iya, buat apaan? Buat diecerin. Beli mobil dulu, baru beli bensin. Iya. Dia banyak sekali pulsanya, tapi tidak ada handphonenya. Mau apa?
apa? Ini jadi skala prioritas. Jadi harus ada tempat. Dia beli mobil tapi tidak ada garasinya. Di mana kau simpan mobilmu? Di depan rumah orang, ngerepotin itu. Jadi aturin dulu, coba diatur. Mampu enggak? Ada namanya yang inilah skala pertengahan. Tidak pelit, tidak boros. Makanya sedang-sedang, yang tengah-tengah. Tidak terlalu, dia terlalu ngatur banget keuangan. Sampai tidak bersedekah. Itu salah itu. Jadi harus diatur juga. Ini ada uang bulanan, ini mingguan, harian. Betul. Kemudian ini tambahan. Jadi jangan sampai juga akhirnya bikin pusing kepala sendiri. Kalau saya Mas Fadli Iya. 30%. Tapi kayaknya Saya ambil masa ilmunya, sih? Iya. ilmunya Salman Al Farisi. Masya Wih, Allah. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana saya lanjut nih. Ada pertanyaan saya yang ke saya masuk nih. Nah bagaimana nih ya ketika istri ini Ya. yang sudah diberikan nafkah ya. Terus bahkan lebih. Tapi maaf nih katanya istrinya masih ngerasa kekurangan terus Ustadz. Dan kadang-kadang malah ini justru membuat konflik. Nah ini apa yang harus dilakukan Ustadz? Sabar ya Mas Fadli. Saya lagi dengar baca dong curhatan. Curhatan ya. Curhatan orang kok. Ya curhatan pribadi. Orang. Ayolah, Orang. ngaku aja. Orang. Kenapa jadi begitu? Dia curhatan pribadinya Ustaz. Kayak ini tuh. Nih Kalau- Ustazah. Ini Lalu lagi baca. jual nama-nama orang lagi. Nah loh. Kenapa orang ini? Hati-hati Itu loh. betul. Ada perempuan loh di sini, ada ustazah. Iya. Ada jangan ustazah kayak loh di sini. begitu. Ayolah. Iya dong, nanya. Jangan begitu. Nggak Ini usah. saya di Nggak sini ada apa-apa. perempuan. Ini pagi-pagi Gini aja. Nah lo, nah Kalau lo. dia mau curhat, nggak apa-apa. Udah pada Jangan, nunggu jangan saya. sesalahkan Ayo. perempuan. Ya udah, yang di rumah nih jamaah jangan kemana-mana. Saya klarifikasi dulu di studio ya. Ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Ayolah. Jamaah Jadi oh gimana? jamaah. Alhamdulillah. Ayo, Nih gimana, baca gimana? coba. Baca Ya sendiri jangan ada nih. perempuannya juga Ini Kak Fadli. baca. Jangan. Ayo.